కలిసిపోయిన ఆగిపోనిది ఈ మహారణం. నేలపైన దండయాత్రలు, మట్టి కింద. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action spionase yang berjudul Kingdom, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang polisi rendahan di desa terpencil malah ditugaskan menjadi mata-mata paling hebat di India untuk mengusut kartel penyelundupan paling mematikan di Sri Lanka. Tanpa sadar kalau pemimpin kartel itu adalah kakak kandungnya sendiri yang sudah lama hilang dari kecil. Apakah dia akan memilih negaranya atau keluarganya? So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 1920-an diceritakan ada sebuah suku yang bernama suku Divi sedang berperang melawan penjajah kolonial Inggris di pesisir pantai Tamil. Suku Divi itu terkenal sebagai suku yang tidak takut mati. Mereka lebih memilih melawan pasukan Inggris daripada tunduk. Walaupun bersenjatakan senjata tradisional, mereka itu tidak gentar melawan pasukan Inggris dengan senjata modern. Hasilnya seperti apa? Jelas suku Divi dibantai dengan mudah karena ketimpangan persenjataan. Karena sudah terdesak, suku Divi yang masih tersisa kabur ke seberang lautan menggunakan kapal milik pasukan Inggris yang berhasil mereka rampas. Salah satu suku Divi yang melarikan diri itu adalah seorang bocah yang bernama Ayapan. Dia dipasrahin mahkota Raja Divi. Menurut ramalan tetua, akan datang masanya seorang raja gagah perkasa yang akan membawa suku Divi keluar dari penindasan. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Rasti Dian Ananda yang udah nraktir Om Super Thanks. Semoga rezeki Kak Rasti ini selalu aja dilimpahkan ya. Kalau ada yang mau ikutan nraktir Om, bisa juga dengan Super Thanks ya. Makasih sekali. 70 tahun kemudian, Hyderabad di tahun 91, diperlihatkan ada seorang polisi berpangkat rendah yang bernama Suri datang ke kantor pusat Hyderabad. Di saat itu, Suri langsung memanggil temannya yang bernama Sinu. Suri ingin meminta bantuannya si Sinu untuk membukakan file kasus lama, kasus kakaknya Suri yang hilang dari kecil. Sinu aslinya sih nggak mau ngebantu karena kasus itu sangat sensitif. Tapi karena Suri terus saja memohon, akhirnya Sinu bersedia membantu. Nah, di dalam Sinu akan berbicara dengan petugas berkas, sedangkan Suri disuruh menunggu sebentar. Di saat nunggu itu, ada kakak-kakek tua yang bertanya, apakah kamu seorang polisi? Tolong bebaskan cucuku, Pak, aku memohon. Belum sempat menjawab permintaan tuh kakek-kakek, Sinu sudah memanggil si Suri. Nah, di dalam Suri meminta agar polisi bisa mencarikan keberadaan kakaknya yang bernama Siva. Ketika keluar ruangan, Suri melihat kakek-kakek yang tadi lagi dimarahin sama inspektur di sana. Kakek itu cuma ingin cucunya dibebaskan karena dia itu tidak bersalah. Tapi inspektur itu malah gebukin tuh kakek-kakek tua. Melihat itu, jiwa keadilan Suri langsung bergejolak. Dia sempat melengok ke dalam ruangan cucu kakek itu ditahan dan membuka grendel pintu. Melihat itu, Sinu pun langsung kabur. Dia nggak mau ikut terlibat dalam permasalahan yang dibuat oleh si Suri. Bener aja coy, Suri langsung napuk tuh inspektur sehingga dia pun digebukin rame-rame. Di saat itulah cucu kakek ubanan pun langsung melarikan diri. Malam harinya, ketika Suri sampai di rumah, dia ditunggu oleh pamannya dan Kapolres. Intinya sih mereka marah karena Suri sudah berbuat onar di kantor pusat. Tapi Suri malah balik emosi. Dia tuh nggak bisa terima melihat orang disiksa cuman gara-gara masalah sepele. Bajila. Setelah ditabok sama ibunya, Suri pun langsung kicep dan meminta maaf ke atasannya. Malam harinya, Suri diajak minum bareng sama pamannya. Pamannya menyuruh si Suri untuk menyerah mencari si Siva. Dia itu kabur karena keinginannya sendiri. Tapi Suri nggak mau menyerah, dia akan menemukan kakaknya yang telah lama hilang itu. Keesokan harinya, ketika Suri masuk kerja, dia sudah ditunggu oleh Pak Kapolsek. Kapolres pun marah besar dengan apa yang diperbuat si Suri di kantor pusat. Suri diminta maaf, tapi Suri nggak mau. Dia menjadi polisi untuk melindungi orang-orang tak bersalah, bukan untuk menindas orang-orang tidak bersalah. Dia itu tidak peduli walaupun harus mendapat sanksi. Di saat itu, Kapolres sempat menoleh ke orang yang sedang asik udut, yang bernama Dilep Nair. Setelah Dilep mengangguk, Suri pun diperbolehkan pergi. Malam harinya, Suri kaget karena ada orang yang terus memantau rumahnya. Rupanya itu adalah si Dilep. Dilep berkata kalau sifat temperamental Suri itu merupakan warisan dari ayahnya yang pemarah.
Dulu ayahnya itu selalu memukul ibunya ketika mabuk. Jelas saja Suri langsung emosi. Nggak ada orang yang boleh mengungkit-ungkit luka lama ibunya. Tapi tujuan Dilip bukan untuk memprovokasi si Suri, tapi ingin menawarkan Suri menjalankan misi yang super rahasia. Rupanya Dilip itu merupakan agen intelijen yang sedang menangani sebuah kasus kartel penyelundupan di Sri Lanka. Ya si Suri pun bingung lah, dia itu cuma polisi rendahan di sebuah kota terpencil. Kenapa juga dia yang harus melakukan misi level internasional? Baru deh Dilip ngasih tahu kalau ketua kartel penyelundup itu bernama Siva, kakak kandung Suri yang telah lama hilang dari kecil. Dilip itu nggak mau ngasih detailnya, tapi itulah jalan satu-satunya agar Suri bisa menemukan dan membawa pulang Siva lagi. Pas membuka berkas, Suri pun langsung lemes. Kakak yang selama ini dia cari ternyata menjadi ketua kartel penyelundup paling dicari oleh pemerintah India. Kita pun dibawa flashback ke masa-masa Suri pas masih kecil. Diceritakan kalau mereka berdua itu sangat dekat. Siva juga selalu melindungi adiknya dari segala macam bahaya. Diceritakan juga kalau mereka berdua sering menjadi sasaran amok ayahnya yang pengangguran dan pemabuk. Sampai suatu hari mereka sudah bosan melihat ibu mereka selalu saja disiksa oleh ayahnya. Dikala itu Siva mengambil arit dan membacok ayahnya hingga tewas. Setelah membunuh ayahnya, Siva mendatangi pamannya yang seorang polisi. Ranjana meminta Siva menyerahkan diri agar permasalahan ini bisa selesai. Tapi Siva nggak sependapat. Dia ingin menitipkan Suri dan ibunya ke paman Ranjana, sedangkan dia akan pergi menghilang selamanya. Itulah terakhir kalinya Suri melihat sosok Siva, kakak yang sangat dia sayangi. Pas acara kremasian bapaknya, paman Ranjana meminta Suri untuk menjadi polisi agar kelak bisa melacak keberadaannya si Siva. Karena ini adalah satu-satunya jalan untuk membawa pulang Siva, Suri menerima tawaran Dilip untuk menjadi agen mata-mata. New Delhi, India. Dilip bilang ke atasannya kalau semua persiapan sudah selesai. Dilip juga menjelaskan misi apa yang harus dilakukan oleh si Suri. Diceritakan kalau ada sebuah kartel penyelundup yang sangat berbahaya dari Sri Lanka. Kartel ini menyelundupkan senjata ke India untuk menyuplai pasukan separatis Maois. Kartel tersebut sangat susah dijangkau karena memiliki backing yang sangat kuat. Untuk memuluskan semua aksi mereka, kartel itu mempunyai divisi khusus di lapangan, suku Divi, yang 70 tahun yang lalu melarikan diri ke Sri Lanka. Saat ini suku Divi mendiami sebuah pulau di utara pelabuhan Jaffna. Karena mereka bukan orang asli Sri Lanka, mereka sering mendapatkan diskriminasi oleh tentara Sri Lanka. Sampai beberapa tahun yang lalu, kepala kartel mafia yang bernama Rajkumar Kasiredi alias Ayapan datang ke tempat suku Divi. Dia menawarkan bantuan ke suku Divi. Sebagai timbal baliknya, suku Divi harus mengikuti semua perintah kartel Oyapan. Nah, Siva itu merupakan pemimpin dari suku Divi. Dia jugalah yang menjalankan semua aksi ilegal kartel Oyapan. Bila mereka bisa menangkap Siva, jalur transaksi kartel akan terhenti. Itulah kenapa Suri sangat penting di misi ini. Suri harus menyusup ke gengnya si Siva, mencari informasi dan kelemahan musuh, sehingga mereka bisa menangkap Siva dan kartel-kartelnya. Untuk beberapa bulan ke depan, Suri yang cupu akan dilatih intensif agar bisa menjadi top agent rahasia. Pulau Divi, Sri Lanka, diperlihatkan ada jasad seorang pria yang dibawa ke kampung. Dia itu tewas karena dibunuh Angkatan Laut Sri Lanka pas menyelundupkan barang. Melihat suaminya tewas, Manaks yang sedang mengandung langsung pingsan. Ayapan yang sekarang menjadi kepala pendeta suku Divi berdoa agar dewa segera menurunkan sosok raja yang bisa membawa suku Divi ke dalam kemakmuran. Diceritakan juga karena serangan AL, Siva dan orang-orang kepercayaannya berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara lokal. Setelah dirasa cukup, misi Suri pun dimulai. Dia akan dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan si Siva. Dia harus menarik perhatiannya si Siva agar bisa bergabung ke gengnya si Siva tanpa dicurigai. Singkat cerita, Suri dimasukkan ke dalam penjara Jaffna. Di dalam penjara, Suri langsung men-screening lokasi, mencari langkah apa yang terbaik untuk menarik perhatian Siva dan gengnya. Setelah mengawasi, dia melihat ada napi yang lagi main remi. Di saat itulah Suri langsung merebut kartu salah satu napi dan bermain. Tapi dia langsung kalah dan langsung mau pergi begitu saja. Sontak hal itu membuat napi-napi yang lain jadi emosi, dan terjadilah perkelahian di sana. Kenapa Suri melakukan itu? Karena dia tahu orang-orang itu adalah geng Divi bawahannya si Siva. Ketika suasana sudah semakin chaos, Siva pun muncul. Karena tidak mengenal sosok adiknya, Siva langsung menghajar si Suri.
Di saat ingin menikam si Suri, Suri berkata, "Lakukan agar kau puas seperti kau membunuh ayah kita." Seketika Siva pun langsung tersadar kalau orang di depannya itu adalah si Suri, adik kecilnya yang sangat dia sayangi. Untung saja sipir mulai berdatangan dan menangkap orang-orang yang membuat kerusuhan. Malam harinya Suri dibawa ke sel isolasinya si Siva. Di saat itu Siva seolah nggak percaya melihat Suri berada di depan matanya. Namun Siva juga bingung kenapa Suri bisa sampai di penjara Sri Lanka. Siva bilang dia akan mengatur pembebasannya si Suri agar Suri bisa kembali ke India. Namun Suri nggak mau, dia ingin bersama kakaknya karena sudah tidak ada lagi yang tersisa di India. Selama ini dia mencari Siva ke sana ke sini dan akhirnya dia berhasil bertemu dengan kakaknya itu. Siva nggak mau Suri ikut bersamanya karena terlalu berbahaya. Suri pun disuruh pulang untuk menjaga ibu mereka. Namun Suri berbohong kalau ibu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Hal itu membuat Siva langsung terdiam. Beberapa minggu kemudian, Siva and the gang dibebaskan dari penjara karena campur tangan Rajkumar. Siva juga bilang 3 hari lagi Suri akan dibebaskan. Setelah itu, anak buah Siva akan membawa Suri ke Pulau Divi. Setelah Siva pergi, Dilep menemui si Suri di dalam penjara. Di hari itu juga, Suri diperbolehkan keluar penjara untuk mendapatkan informasi misi selama Suri mendekati si Siva. Suri juga mendapatkan ID Sri Lanka. Semua berkas informasi tentang kartel Siva juga diberikan. Nah, kenapa Siva bisa menjadi pemimpin suku Divi? Karena Siva menikahi anak tetua suku Divi yang bernama Gauri. Dilip juga ngasih informasi, seluruh wanita suku Divi tidak diperbolehkan keluar pulau apapun alasannya. Dilip juga ngasih nomor dan kode White Sand. Kalau Suri sampai berurusan dengan militer atau polisi Sri Lanka, Suri bisa menelpon nomor itu dan menyebutkan kode misi White Sand. Suri juga akan didampingi agen yang menyamar yang akan mengawasi dan memberi informasi keluar masuk dari Pulau Divi. Setelah semua persiapan selesai, Suri langsung mendatangi dermaga Jaffna untuk menemui anak punya si Siva yang bernama Ajit. Dari dermaga Jaffna, Ajit membawa Suri ke main bazar. Pas mereka mau menyeberang ke Pulau Divi, mereka melihat ada Manaksi yang sedang kesakitan karena ingin melahirkan. Karena kondisinya sangat memprihatinkan, dokter berniat membawa Manaksi ke rumah sakit. Tapi semua orang di sana langsung terdiam. Seketika, semua orang langsung pada panik pas anak kedua Rajkumar mendatangi dermaga. Murugan itu terkenal sebagai orang psikopat. Banyak agen yang dikirim mati ketika menyusup ke kartel. Intinya sih, Suri itu disuruh hati-hati ketika bertemu dengan si Murugan. Melihat Manaksi yang sudah tidak kuat, Murugan gak memperbolehkan Manaksi dibawa ke rumah sakit. Peraturan tetap peraturan, cewek suku Divi tidak boleh meninggalkan pulau. Jengkel sama ini orang, Dokter Madu langsung melebarkan layar dan membantu persalinan Manaksi di sampan itu. Singkat cerita, anak Manaksi pun lahir. Untung saja tuh anak lelaki. Kalau yang lahir cewek, pasti tuh anak akan langsung dibuang ke laut. Setelah proses melahirkan, Manaksi pun dibawa kembali ke Pulau Divi, sedangkan anaknya akan diobservasi di rumah sakit. Pas melihat Suri yang terluka di perutnya, Madu meminta si Suri memeriksakan lukanya, jangan sampai terjadi infeksi. Tak lama berselang, Suri sampai di Pulau Divi. Di sana semua orang memandangi si Suri dengan tatapan yang sangat tajam. Anehnya, pas melihat altar doa suku Divi, seakan-akan Suri dipanggil oleh altar itu. Tak lama berselang, Siva memperkenalkan adiknya ke semua suku. Siva meminta izin tetua agar adiknya bisa tinggal bersama mereka. Tapi tidak semudah itu. Suku Divi itu terkenal tidak bisa menerima orang asing semudah itu. Setelah perkenalan, Suri pun mendatangi rumahnya si Siva. Di sana dia bertanya ke keponakannya, "Siapa namamu, Nang?" Tuh anak menjawab dengan lirih, "Suri, namaku Suri, Paman." Seketika Suri pun terhentak karena kakaknya menamai putranya dengan namanya. Keesokan harinya, Suri kembali ke pelabuhan bazar. Dia mendatangi klinik Dokter Madu. Niatnya sih untuk memeriksakan lukanya. Wah, ini dokter perhatian banget ya. Tapi enggak, ternyata Madu itu adalah informan yang akan membantu misinya si Suri di sana. Intinya, Madu bilang kalau misi ini sangat berbahaya. Jangan sampai Suri melakukan kesalahan konyol. Sebelum pergi, Suri menyempatkan diri melihat anaknya si Manaksi. Madu berkata kalau suku Divi dianggap seperti binatang oleh kartelnya si Kumar. Bila suku Divi tidak mengikuti semua perintah kartel, mereka akan ditindas habis-habisan. Beberapa hari kemudian, Siva mengajak si Suri ke penyelundupan pertamanya. Mereka akan mengambil emas selundupan. Di hutan Bako, mereka berhasil mengambil 1 drum berisi emas. Di saat itu, intelijen India mendapatkan informasi penyelundupan emas itu. Seketika itu juga, Angkatan Laut Sri Lanka langsung menggerebek. Murugan yang sadar ada AL yang mendekat, malah menuduh suku Divi lah yang membocorkan penyelundupan mereka. Alhasil, terjadi kejar-kejaran antara penyelundup, kartel, dan AL. Sialnya, emas yang dipegang si Suri malah terlepas.
Nah, di markas, Murugan pun langsung menghajar anak buahnya si Shiva. Dia menganggap kalau semua ini kesalahan suku Divi. Setelah puas menghajar, Murugan pun dipanggil ayahnya. Bapaknya itu nggak suka melihat Murugan menyiksa suku Divi. Bagaimanapun juga, suku Divi merupakan divisi penyeludupan yang sangat penting untuk kartel mereka. Nah kan, ditabok orang. Kumar juga meminta tangan kanannya, si Self, untuk membuang jasad suku Divi yang mati dikebukin oleh Murugan ke laut. Sore harinya, jasad itu pun sampai di Pulau Divi. Semua orang jelas saja shock. Shiva yang sadar ini pasti perbuatannya si Murugan langsung mendatangi markas kartel. Dia ingin meminta pertanggungjawaban atas kematian anggotanya. Tapi Murugan itu malah bangke dan menganggap itu bukan sesuatu yang penting. Shiva juga meminta keadilan ke Aswin, salah satu petinggi kartel. Sempat terjadi perdebatan hebat di antara mereka. Sadar di dalam udah todong-todongan senjata, Suri dan suku Divi yang lain pun langsung ramsek masuk. Untung saja Kumar meminta semua orang untuk tenang. Bertikai tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang tinggal siapa yang mau mengambil kembali emas selundupan mereka di markas Angkatan Laut. Sebentar lagi akan ada pengiriman senjata dari Hong Kong. Sebelum itu permasalahan emas sudah harus beres. Di saat tegang-tegangnya itu, Suri malah nyeletuk. Bagaimana bila mereka bisa mengambil emas itu dari Angkatan Laut? Apakah kartel akan mengakui kalau bukan merekalah pengkhianatnya? Seketika semua orang di sana langsung menatap si Suri. Intinya sih, Suri bilang kalau mereka akan mendapatkan semua emas yang disita oleh AL. Tapi bila mereka berhasil, Murugan harus mengakui kalau dialah yang salah dan meminta maaf ke suku Divi, plus mengizinkan Manaksi melihat putranya di rumah sakit. Jelas saja Murugan merasa terhina. Lebih baik dia mati daripada meminta maaf ke suku Divi yang sangat hina itu. Tapi para petinggi kartel langsung melemparkan pistol mereka, yang berarti mereka setuju dengan kesepakatan itu. Nah, di pulau, Suri pun langsung diserang karena dia seenak udelnya membuat kesepakatan yang bisa membunuh seluruh suku Divi. Tapi Shiva membela adiknya. Mereka itu nggak punya pilihan lain. Sekarang mereka harus mengatur strategi agar bisa mendapatkan emas itu kembali. Singkat cerita, suku Divi mulai mengawasi semua pergerakan Angkatan Laut. Suri juga meminta bantuan Dr. Madu untuk menyelidiki dari dalam. Di hari pengiriman emas, semua suku Divi langsung bersiap. Pas melewati hutan, salah satu rider ditarik digantikan oleh rider KW. Ketika memasuki kawasan hutan gajah, rider KW berpura-pura mundur dan terjatuh. Sehingga rombongan tentara terbagi menjadi dua. Di saat itulah suku Divi langsung menyerang iring-iringan yang membawa emas. Sialnya, rombongan di depan menyadari itu dan terjadi kejar-kejaran epik. Dikala itu, mobil berisi emas langsung masuk ke dalam truk yang sudah dipersiapkan, sehingga tentara kehilangan jejak. Shiva dan yang lain pun jelas saja gembira. Mereka nggak menyangka ide dari si Suri bisa berjalan dengan sangat lancar. Tapi nggak semudah itu, Ferguson. Pas melewati bendungan, tentara sudah memblokade tuh jalan. Mau mundur juga nggak bisa, mau nggak mau mereka harus mengikuti arus. Sadar mereka pasti akan dibantai kalau sampai ketahuan. Mereka semua pun langsung panik. Nggak mau itu terjadi, Shiva menyuruh semua orang untuk turun. Dia akan mengalihkan perhatian tentara dengan membawa kabur truk. Semua orang pun langsung mengikuti perintahnya si Shiva, kecuali si Suri. Dia nggak mau kakaknya melakukan hal bodoh. Dia ingin menemani si Shiva apapun resikonya. Sialnya, karena perdebatan itu membuat tentara jadi notis. Alhasil, semua tentara pun langsung mengepung tuh truk. Karena udah terdesak, Shiva malah menyandra tentara dan meminta Suri kabur. Bukannya mengikuti perintah kakaknya, Suri malah masuk ke mode barbar. Dengan memakai tameng, dia menahan semua tembakan tentara. Tetep ya, walaupun di Sri Lanka film action India tetap aja nggak ngotak. Tujuan Suri adalah telepon satelit. Dia ingin meminta backup. Singkat cerita, Suri berhasil menelpon nomor yang dikasih Dilip dan menyebutkan kode White Sand. Nggak perlu waktu lama, semua tembakan pun langsung berhenti. Komandan di sana juga menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata. Shiva pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Baru deh Suri menjelaskan kalau dia adalah agen rahasia yang ditugaskan India untuk menyusup ke kartel. Singkat cerita, peti emas itu pun diberikan ke kartel.
Di sisi lain, Murugan disuruh melepaskan semua sandera suku Divi. Dan yang paling penting, Murugan disuruh meminta maaf ke suku Divi. Kek, nggak usah melintir-melintir kumis di depannya si Murugan, nanti dia ngamuk. Tak berselang lama, Manaksi pun diperbolehkan menginjakkan kakinya di pulau utama. Inilah pertama kalinya wanita bisa pergi keluar pulau setelah 70 tahun. Setelah melihat putranya, Manaksi pun menghampiri si Suri. Dia pun berterima kasih. Berkat Suri, wanita bisa keluar pulau. Di hari itu, semua kecurigaan suku Divi terhadap Suri langsung sirna. Suri pun menjadi sosok pahlawan untuk mereka semua. Malam harinya, terlihat si Murugan yang amat marah. Baru kali ini dia dipermalukan. Murugan pun curhat ke Salva sambil nyekek curhatnya Shia. Kalau dia akan membalas semua yang dia terima. Nah, di lain sisi, suku Divi melakukan selamatan sambil bernyanyi-nyanyi bersama. Dikala itu, Shiva memanggil adiknya. Shiva marah karena Suri telah membohonginya. Belum lagi kalau sampai suku Divi tahu Suri adalah agen mata-mata, Suri akan dibantai habis. Shiva pun langsung mengusir Suri dari pulau itu. Namun Suri nggak mau, tujuannya bukan untuk menyakiti suku Divi, tapi untuk membawa pulang si Shiva kembali ke India. Di saat itu, Ajit pun malah terlihat marah dan menghampiri Shiva dan si Suri. Om kirain Suri itu udah ketahuan. Ternyata Ajit menyerang bapak-bapak yang bernama namanya siapa ya? Adalah kita panggil Kurap aja. Tanpa basa-basi, Ajit langsung menyerang si Kurap membabi buta. Ajit bilang ke semua orang kalau Kuraplah yang telah mengkhianati mereka. Kenapa bisa gitu? Kita flashback bentar. Pas Suri keluar penjara, Ajit sengaja membuntuti si Suri kemanapun dia pergi. Mereka curiga Suri adalah mata-mata yang akan membahayakan mereka. Tapi beberapa hari mereka membuntuti si Suri, nggak ada keanehan sama sekali. Namun mereka malah mendapati fakta kalau Kurap ini berhubungan dengan polisi Sri Lanka. Karena udah ketangkep basah, Kurap pun bilang kalau dia itu dijanjikan bisa pergi ke India bila membocorkan rahasia suku Divi. Kurap melakukan itu semua karena ingin putranya mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Ajit pun berniat membunuh si Kurap untuk diserahkan ke Kumar agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Namun belum sempat itu terjadi, mereka dikasih kabar mengejutkan kalau Rajkumar telah meninggal dunia. Di lain sisi, diperlihatkan Murugan yang berdandan untuk melepas kematian ayahnya. Kenapa dia tenang-tenang aja? Karena Muruganlah yang menyuruh si Selva menenggelamkan Rajkumar. Murugan sadar kalau ayahnya masih berkuasa, dia akan terus dipermalukan. Setelah melepas kematian ayahnya, Murugan pun langsung mendeklarasikan kalau dia akan menjadi pemimpin kartel Oyapan yang baru menggantikan ayahnya. Perintah pertamanya, Murugan meminta seluruh suku Divi melepas kematian ayahnya itu. Dia memberikan kelonggaran semua suku Divi termasuk wanita bisa meninggalkan pulau. Jangan lupa Suri juga diajak. Murugan akan menjamu mereka semua makan malam besar. Aslinya sih Shiva merasa curiga, tapi dia juga nggak bisa menolak perintah langsung. Aswin pun berkata kalau semua akan baik-baik saja, jadi Shiva nggak perlu khawatir. Di lain sisi, Suri menemui si Madu. Suri bertanya, apakah Madu yang menjebak Kurap untuk membocorkan lokasi penyelundupan? Madu nggak paham apa yang dibicarakan oleh si Suri. Suri pun ngamuk karena Madu telah menipunya. Tapi seketika Dilep keluar. Dia bilang bukan Madu yang menjebak si Kurap, tapi dia. Dilep masih belum bisa percaya 100% dengan si Suri. Makanya dia menyusupkan mata-mata lain. Dengan iming-iming akan membawa si Kurap ke India kalau misinya sukses. Dilep juga mempertanyakan kesetiaan Suri ke negara. Semenjak dia bergabung dengan gengnya si Shiva, Suri belum pernah melaporkan apapun. Tapi Dilep masih berharap ke Suri. Dilep meminta lokasi dan nomor kapal penyelundupan senjata dari Hong Kong. Bila Suri nggak bisa mendapatkannya, Suri akan didepak dari misi ini. Dilep juga akan membocorkan kalau Suri adalah mata-mata yang sengaja disusupkan ke seluruh penduduk Pulau Divi. Dan yang paling parah, dia akan membunuh si Shiva. Sedangkan di Pulau Divi, Kurap yang berkhianat langsung dibunuh oleh si Ayapan. Sesuai tradisi, siapa saja yang mengkhianati suku akan langsung dieksekusi. Di dermaga, Shiva masih bingung apakah dia akan menuruti perintah Murugan atau tidak. Shiva yakin Murugan pasti punya rencana tersembunyi. Nah, pas Suri datang, Shiva langsung mengusir si Suri. Dia menyuruh Suri untuk segera nyah dari Sri Lanka. Tapi Suri memohon agar kakaknya itu membantunya. Sedangkan si Shiva udah nggak mau membantu Suri lagi. Dia juga nggak mau pulang ke India lagi. Shiva udah punya anak dan istri, dan tugasnya melindungi mereka. Sialnya, Suri itu malah keceplosan. Kalau Shiva nggak pulang, ibu akan bersedih. Seketika Shiva pun tersentak. Bukankah Suri bilang kalau ibunya telah meninggal 2 tahun yang lalu? Suri beralasan dia hanya ingin kakaknya pulang dan mereka bisa hidup bersama seperti dahulu. Namun Shiva yang sekarang bukanlah Shiva yang dulu. Dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin suku Divi. Shiva pun akhirnya mengusir si Suri dan meminta jangan pernah menemuinya lagi. Di rumah, Shiva sempat berbincang dengan si Gauri. Dia bingung harus berbuat apa terhadap si Suri.
Gauri cuma bisa mengatakan kalau Suri adalah adik satu-satunya si Siva. Mereka berdua harus bisa saling mengerti satu sama lain. Keesokannya, Dilip dikasih perintah untuk membatalkan misi penggerebekan senjata dari Hong Kong karena informasi yang diberikan salah total. Namun Dilip tidak ingin membatalkan misi. Tujuannya adalah menghancurkan kartel Oyapan sampai ke akar-akarnya, termasuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Dilip juga sudah membuat rencana untuk mengadu domba mereka semua. Pemerintah Sri Lanka cukup duduk manis dan melihat kartel Oyapan hancur. Malam harinya, suku Divi pun mendatangi rumah duka Rajkumar. Semua orang pun langsung dipersilahkan masuk dan dijamu oleh makanan. Ketika suku Divi lagi menikmati makanan, Murugan bertemu dengan petinggi kartel. Kenapa Murugan menyuruh semua petinggi kartel untuk berkumpul? Rupanya sebelum ini Murugan mendapatkan hasutan dari si Selva yang mengatakan antara Siva dan Suri ada pengkhianat. Bangkeknya, Selva itu aslinya agen mata-mata yang ditugaskan oleh si Dilip. Dia ditugaskan masuk ke circle kartel untuk mendekati si Murugan. Tugas terakhirnya si Selva mengadu domba antara kartel dengan suku Divi. Nah, di lain sisi, Suri pun bimbang gimana dia meyakinkan si Siva untuk kembali ke India. Nah, di saat itu, Madu menyuruh si Suri untuk menyerah. Lagian ngapain ngurusin kakak pembunuh seperti si Siva? Seketika, Suri pun langsung emosi. Sambil nyengkiwing si Madu, Suri menceritakan fakta yang sebenarnya. Ketika ayahnya mukulin ibunya, Siva memang mengambil arit, tapi dia tidak berhasil melukai ayahnya. Di saat Siva hendak dipukuli bapaknya, Suri langsung mengambil arit itu dan membacok bapaknya, tepat di kepala. Oh, alah, yang ngebunuh bapaknya itu Suri toh. Plot twist, cok. Karena bingung harus gimana, Siva berniat menjadi kambing hitam. Siva mengaku kalau dialah yang membunuh ayahnya dan pergi meninggalkan India di usianya yang masih sangat kecil. Nah, di lain sisi, kepala kartel berkumpul untuk menyidang si Siva. Siva pun disuruh mengaku apakah dia atau Suri yang menjadi pengkhianat. Sama kayak dulu, Siva mengaku kalau dialah yang bersalah, dialah pengkhianatnya. Suri sama sekali tidak tahu menahu tentang semua ini. Kalau mereka ingin pertanggungjawaban, Siva bersedia dibunuh. Tapi Murugan malah mempengaruhi petinggi yang lain. Gak mungkin Siva bekerja seorang diri, suku Divi pasti ikut terlibat. Maka dari itu, seluruh suku Divi harus dibunuh. Sialnya, semua kepala kartel langsung menaruh pistol mereka, yang menandakan mereka setuju dengan usulannya si Murugan. Seketika itu juga, Siva langsung ditikam dari belakang. Murugan meminta si Siva untuk jangan mati dulu, dia harus melihat pembantaian suku Divi. Nah, di saat itu, Murugan pun memberi perintah pembantaian. Nggak perlu pakai banyak basa-basi, Gauri pun langsung ditikam tepat di depan Suri kecil. Setelahnya, orang-orang suku Divi pun juga ikut dibantai habis. Nggak mau mati konyol, suku Divi yang masih bertahan mencoba melarikan diri. Sialnya, jalan kabur mereka sudah diblokir. Setelah membantai orang-orang Divi, Murugan pun keluar dengan kampak yang penuh darah. Di dalam, Siva ternyata masih hidup. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia melihat pemandangan yang amat mengerikan. Seketika itu juga, Siva langsung diserang. Namun pas melihat Suri kecil masih hidup, tenaga Siva pun kembali muncul. Dia pun langsung membalik, membantai semua anak buah kartel yang hendak membunuhnya. Di kala itu, Siva pun langsung naik jeep untuk mendobrak pintu gerbang. Sayangnya, itu adalah hal terakhir yang bisa Siva lakukan. Siva pun tewas karena kehabisan darah. Melihat suku Divi yang melarikan diri, Murugan menyuruh anak buahnya membantai semua suku Divi yang kabur itu. Dia juga menyuruh membuang seluruh mayat suku Divi ke dalam laut. Di saat yang bersamaan, Madu membangunkan Suri yang tertidur. Seketika, Suri pun langsung berlari ke dermaga bazar. Tapi dia tidak melihat ada orang sama sekali di sana. Merasa ada yang janggal, Suri pun langsung nyemplung. Tak berselang lama, Suri sampai di Pulau Divi. Sesampainya di pulau, apa yang dia lihat, seluruh rumah telah hangus terbakar, mayat bergeletakan, dan suasana yang sangat mencekam. Suri juga melihat jasad kakak iparnya, dan Suri kecil yang terduduk terdiam. Ketika melihat jasad Siva, tangis Suri tidak dapat terbendung lagi. Dia memohon agar kakaknya bangun. Dia meminta kakaknya untuk memeluknya, tapi Siva tidak akan pernah bangun lagi. Melihat ketidakadilan ini, Ayapan pun memohon kepada dewa, tolong kirimkanlah raja yang katanya akan mengubah penderitaan suku Divi. Suri yang emosi langsung pergi ke tepi pantai. Dia mengambil tali kapal yang sudah terkubur puluhan tahun. Dengan kekuatannya, dia berniat menarik kapal itu seorang diri.
Pas melihat Suri menarik kapal, Ayapan pun langsung teringat ucapan tetua dulu kalau akan datang Raja Divi yang sangat gagah perkasa. Ayapan melihat sosok Raja Divi di dirinya si Suri ketika melihat tato di punggungnya si Suri yang sangat identik dengan tato Raja Divi dahulu kala. Melihat Suri yang menarik kapal seorang diri, Ayapan menyuruh semua orang untuk membantu raja baru mereka. Alhasil, kapal tua itu pun bergerak menuju laut. Singkat cerita, Suri dan suku Divi langsung menyerang markas kartel. Lihat nih aja dia, tembak-tembakan masa ayo om ceritain. Setelah membantai semua orang di sana, Suri melihat si Selva. Sebelum dibunuh, Selva ngasih kode Watson. Dia mengaku kalau dia adalah agen yang ditugaskan oleh si Dilip. Aman gak di... Oh, janco, dibunuh juga dong tuh orang bangke. Pas tinggal menyisakan Murugan seorang, Suri langsung pengen membunuhnya. Tapi kalau pakai pistol nggak greget. Sialnya, dari atas kontainer suku Divi udah dikepung. Namun Suri nggak gentar, dia tetap menyerang si Murugan dengan membabi buta. Singkat cerita, pas hendak menembak si Murugan, tuh orang bangke pun malah cuap-cuap kalau dia sangat menikmati ketika menikam si Siva. Seketika Suri pun langsung emosi dan mengingat kenangannya bersama si Siva sambil jedotin kepalanya ke Murugan. Suri juga menikam Murugan berkali-kali seperti dia menikam suku Divi. Setelah itu, Suri dan suku Divi membakar benteng penyelundupan itu. Belum cukup di sana, anak buah kartel yang masih hidup dibunuh satu persatu oleh si Suri. Bahkan pas kehabisan peluru, Suri tetap menyerang tuh orang pakai gagang pistol. Ayapan pun semakin yakin kalau sosok Suri adalah raja mereka seperti di ramalan. Kenapa bisa gitu? So kita flashback dulu yuk. Di tahun 20-an, di saat suku Divi melarikan diri naik kapal, ada seorang anak cewek yang siuman dari pembantaian. Semenjak saat itu, Laksmi hidup sebatang kara. Dia pun berpindah-pindah tempat berkelana seorang diri. Sampai di ujung hidupnya, Laksmi berniat mati di kuil. Tapi dikala itu, Suri kecil membantu si Laksmi yang sudah tua renta. Melihat kebaikannya si Suri, Laksmi menato Suri dengan tato raja. Dewa memang menakdirkan si Suri sebagai raja bagi suku Divi, raja yang tidak kenal rasa takut, dan raja yang akan membawa suku Divi ke dalam kemakmuran. Mulai hari itu, suku Divi menganggap Suri sebagai raja mereka. Di kuil, Suri juga diberikan mahkota raja. Dan filmnya pun berakhir. Bentar deh nyempil dikit. Diperlihatkan ada suku Divi yang mendatangi rumahnya si Suri untuk menjemput ibunya si Suri. Tapi dia kaget pas melihat foto Suri yang mengenakan seragam polisi. Sedangkan di markas kartel diperlihatkan ada orang yang datang di acara pemakamannya si Murugan. Dan orang itu adalah adiknya si Murugan. Wah, ini film kayaknya bakal bersambung ke Kingdom 2 nih. Kalau banyak orang yang nonton, Om bakal rekap Kingdom 2 deh kalau filmnya udah rilis. Nah, di lain sisi, Dilep mendatangi Madu. Dia bertanya kenapa Suri sekarang malah membelot. Tugas Madu saat ini membawa Suri kembali bagaimanapun caranya. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.